Apa kabar para justice seeker, para sahabat justice seeker, sahabat pencari keadilan? Jumpa lagi dengan saya Michael Remisaldi Yakobus di channel YouTube saya dan di dalam sharing tentang live show pengacara menjawab kali ini kami mengambil tema tentang selamat datang penjabat sementara kepala daerah. Dan pada episode pertama dari Selamat Datang Penjabat Sementara Kepala Daerah, kami sekedar memberikan beberapa informasi ya seputar dengan apa itu perbedaan antara pelaksana tugas penjabat sementara dan pelaksana harian atau penjabat kepala daerah. 4 hal yang berbeda, saudara. Kalau bicara tentang pelaksana tugas itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 66 itu dijelaskan tentang adanya ketika kepala daerah berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah itu melaksanakan tugas dari kepala daerah. Makanya sebenarnya untuk sekarang ini dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 tahun 2014, istilah PLT kepala daerah itu sebenarnya melekat pada wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sekali lagi ini berbeda dengan penjabat sementara. Lagi sekali, istilah pelaksana tugas itu disematkan kepada wakil kepala daerah ketika kepala daerahnya mengalami atau berhalangan untuk sementara. Nah, sedangkan kalau bicara tentang penjabat sementara, maka itu mengacu pada Undang-Undang Pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, perubahan kedua dari Undang-Undang pemilihan kepala daerah ini. Di situ ada pasal yang mencantumkan tentang adanya kewajiban melaksanakan cuti kampanye. Penjabat sementara ini dahulunya berdasarkan Permendagri nomor 74 tahun 2016 itu disebut pelaksana tugas. Tapi dengan adanya perubahan peraturan Mendagri nomor 74 tahun 2016 menjadi Permendagri nomor 1 tahun 2018, maka istilah penjabat istilah pelaksana tugas itu berubah menjadi penjabat sementara wali kota, wali kota, bupati atau gubernur. Jadi istilahnya itu dirubah menjadi penjabat sementara, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi tidak ada lagi istilah PLT ketika cuti kampanye. Permendagri nomor 1 tahun 2018 merubahnya menjadi pejabat sementara. Sedangkan istilah pelaksana harian itu dikenakan kepada sekretaris daerah. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, ketika dalam hal seorang kepala daerah berhalangan sementara dia tidak memiliki wakil kepala daerah, ataupun kedua-duanya melaksanakan cuti, ataupun kedua-duanya melaksanakan tugas yang bersifat sementara, tugas luar, maka ada aturan yang mencantumkan bahwa kepala daerah, sekretaris daerah itu mengambil peran melaksanakan tugas sehari-hari dari kepala daerah. Nah, itu yang dinamakan dengan pelaksana harian. Tetapi itu durasinya itu tidak lebih daripada 1 bulan. Nah, sedangkan istilah penjabat kepala daerah itu digunakan pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah selesai masa periodenya. Dan kemudian sementara waktu untuk pelaksanaan pemilihan atau waktu untuk pelaksanaan pelantikan, mulai dari pemilihan sampai pelantikan, itu terjadi kekosongan. Maka di situ akan diangkat
penjabat kepala daerah, penjabat bupati, penjabat wali kota, penjabat gubernur. Artinya di situ tidak ada cuti kampanye lagi. Di situ hanya ada masa periodisasinya selesai, sehingga untuk melanjutkan sampai terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif, maka diangkatlah ya namanya penjabat kepala daerah. Nah, barangkali ini dulu gambaran dari saya, beberapa penjelasan-penjelasan saya terkait tentang perbedaan antara penjabat sementara, antara pelaksana tugas, eh, penjabat kepala daerah, dan pelaksana harian. Semoga informasi-informasi ini paling tidak memberikan kita gambaran tentang perbedaan dari beberapa istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Mengenai kewenangan-kewenangannya akan saya share dalam video saya selanjutnya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan terlintas kepada kita sekalian tentang apakah apa saja kewenangan dari penjabat sementara kepala daerah. Apakah dia bisa melakukan mutasi, bisa melakukan demosi terhadap ASN, bisa menjatuhkan sanksi atau tidak. Nah, mengenai kewenangan penjabat sementara kepala daerah, penjabat sementara wali kota, bupati, atau gubernur akan kami share dalam episode kedua dari tema Selamat Datang Penjabat Sementara. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, kasih komentar, dan like-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.